Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian yang akan mendengarkan podcast ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Salma Nur Fadila dengan NIM B100-2035, Prodi Manajemen Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan produk saya dari tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila berupa podcast. Podcast kali ini saya mengambil topik permasalahan yaitu anjloknya perekonomian rakyat kecil akibat COVID-19. COVID-19 atau akrab disebut virus corona sekarang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hal ini karena virus corona terus menjadi momok yang menjadi perbincangan utama pada tahun 2020 hingga saat ini di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga seluruh negara di dunia. Untuk itu, yuk simak podcast ini agar kalian semakin tahu permasalahan yang terjadi di sekitar kalian akibat pandemi ini, yang sebenarnya menjadi masalah serius bagi masyarakat dan kita harus sadari itu. Virus ini merupakan virus baru yang berasal dari Wuhan, Cina, yang muncul pada akhir 2019. Cara penularannya yang cepat membuat peningkatan kasus naik secara drastis di beberapa negara terutama di Indonesia. Setiap negara berusaha melakukan upaya-upaya terbaik guna menekan laju kasus COVID-19. Seperti di Indonesia ini sendiri, salah satu dampak yang sangat terlihat dan menjadi keluhan hampir seluruh masyarakat ialah penurunannya ekonomi, yang dimana ekonomi menurun drastis dari sebelum adanya COVID-19 ini. Dari informasi di beberapa berita yang saya dapatkan, di situ diberitakan bahwa tidak hanya 1 atau 2 wilayah di Indonesia yang setelah dilakukannya pendataan penduduk, ternyata warga miskin semakin bertambah. Hal itu memperlihatkan atau membuktikan bahwa di Indonesia ini benar-benar terkena dampak turunnya perekonomian. Pada pembahasan ini, saya akan melakukan wawancara pada tokoh masyarakat mengenai bagaimana pendapat atau pandangan mereka, keluh kesah, harapan, dan lainnya mengenai dampak COVID-19 yang menjadikan perekonomian mereka turun. Agar kita mengerti dan paham seberapa bahayanya COVID-19 menyerang kita. Bukan hanya pada faktor kesehatan saja, tapi juga pada faktor lainnya yang sebenarnya sama-sama sangat penting dan perlu diperhatikan. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat pun hanya bertitik fokus pada faktor kesehatan. Mencari solusi agar penyakit tidak menyebar menggunakan berbagai cara seperti melockdown suatu daerah, melakukan PSBB, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak berpikir akan dampak dari pelaksanaannya hal tersebut. Seharusnya mereka juga memikirkan jika hal tersebut seperti lockdown, PSBB, dan upaya lainnya tersebut dilaksanakan pada suatu daerah membawa dampak apa, positifnya apa, negatifnya apa. Kemudian dari dampak negatif tersebut dicari solusinya, agar tidak ada salah satu sisi yang merasa dirugikan. Oke, baiklah semua, tidak perlu lama-lama lagi. Narasumber yang akan menemani saya berbincang di sini ialah Ibu Isti, yang pekerjaannya sebagai pedagang sayur di pasar tradisional daerah. Halo Bu Isti, selamat pagi. Apa kabar hari ini, Bu? Selamat pagi Mbak Salma, alhamdulillah baik Mbak Salma. Terima kasih Bu sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersedia membantu saya untuk menjadi narasumber pada produk tugas proyek warga negara mata kuliah Pancasila ini mengenai permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Oke, baik Bu, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai permasalahan anjloknya perekonomian rakyat kecil akibat pandemi COVID-19 ini. Menurut pandangan atau pendapat Ibu mengenai hal tersebut, bagaimana Bu? Begini Mbak, di sini saya sendiri merasakan bahwa perekonomian saya sangat anjlok, turun drastis akibat pandemi ini. Sebagai kalangan rakyat kecil, ibaratnya pendapatan dari berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu cukup boro-boro lebih, cukup saja sudah bersyukur Mbak. Kadang ya
ngepres minim sekali. Apalagi pandemi seperti ini, ekonomi menurun, bukan hanya saya tetapi teman-teman saya, para pedagang pasar lainnya pun juga kesusahan. Pasar-pasar ditutup karena dilarang adanya keramaian. Padahal pasar itu sumber pendapatan saya. Dan pemerintah menghimbaukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran virus. Tetapi mereka tidak memikirkan rakyat kecil seperti kita ini yang kehilangan sumber pendapatan. Itulah yang menjadikan anjloknya perekonomian rakyat kecil, Mbak. Baik Bu, kemudian apa yang Ibu keluhkan akan permasalahan tersebut Bu? Yang saya keluhkan yaitu, Mbak, mengapa pasar ditutup? Saya merasa kurang adanya keadilan. Seharusnya kami juga harus dipikirkan, jangan hanya fokus pencegahan penyebaran. Memang virus corona itu berbahaya dan harus dicegah agar tidak menyebar. Tetapi caranya yang salah menurut saya. Bantuan sosial turun pun juga tidak merata. Sebenarnya ya Mbak, rakyat kecil yang membutuhkan bansos itu banyak sekali, lebih dari yang diketahui. Kadang malah ada yang salah sasaran. Saya takut jika begini terus, saya dan keluarga tidak bisa makan. Jadi sebenarnya permasalahan perekonomian ini cukup besar ya Bu, dan perlu adanya tindakan. Bahwa pada pandemi ini yang berbahaya bukan hanya virusnya saja, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat. Dengan begitu, apa sih Bu harapan Ibu pada pemerintah atau pada masyarakat mengenai permasalahan tersebut? Yang pasti, harapan utama saya, pandemi ini cepat berakhir, tuntas kembali normal lagi, dan segera terbebas dari kesulitan ini. Dan untuk pemerintah, agar lebih memperhatikan juga rakyat kecil. Memang benar, mereka berupaya mencegah, tetapi dari cara yang dilakukan pasti membawa dampak. Nah, itu yang harus diperfikirkan. Dan bantuan sosial harus lebih merata Lagi. Amin. Saya yakin ini adalah harapan yang juga diharapkan oleh semua orang ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga harapan baik terkabulkan dan terima kasih sudah membantu saya. Sama-sama, Mbak. Dari perbincangan saya dengan Bu Isti dapat diambil kesimpulan bahwa COVID-19 yang melanda Indonesia ini membawa dampak yang begitu besar, salah satunya pada faktor perekonomian. Perekonomian rakyat Indonesia menurun drastis dan rakyat kecil semakin tertindas. Kesusahan melanda. Dengan itu, marilah kita sadari bahaya COVID-19 yang apabila hal itu akan terus terjadi dan tidak ada tindakan dari pemerintah yang bijak, maka kesulitan ini tidak akan berakhir, malah akan menjadi-jadi. Rakyat kecil semakin kesusahan, bahkan tidak bisa makan. Baiklah teman-teman, tidak terasa ya, sudah sampai di penghujung pembicaraan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi. Tetap di rumah saja ya, jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.